Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratih Dian Utami. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai faktorial dan permutasi. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru atau tanda pentung. Jika ada n faktorial, maka n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 sampai seterusnya yaitu 1. Contohnya, jika ada 5 faktorial, maka sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga 5 faktorial sama dengan 120. 10 faktorial berarti sama saja 10 kali 9 kali 8 kali 7 sampai dengan dikalikan 1. Sehingga 10 faktorial sama dengan 3.628.800. Lah, bagaimana kalau ada pembagian dalam faktorial? Contohnya, 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Berarti sama saja diuraikan semuanya dulu. 8 kali 7 kali 6 sampai dengan dikalikan 1. Dibagi 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di situ bagian atas dan bawah ada yang sama angkanya bukan? Yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Angka tersebut adalah miliknya 5 faktorial. Sehingga 8 faktorial dibagi 5 faktorial bisa ditulis sebagai 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Kemudian 5 faktorialnya dicoret sehingga sisanya yaitu 8 kali 7 kali 6. Maka 8 faktorial dibagi 5 faktorial adalah 336. Oke, contoh lagi di sini ada 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Kemudian di sini ada soal n plus 1 faktorial dibagi n faktorial sama dengan 8. Tentukan nilai n. Maka pertama kita ubah dulu n plus 1 faktorialnya mendekati menjadi ada n faktorialnya. Sehingga n plus 1 faktorial diuraikan menjadi n plus 1 dikalikan n plus 1 dikurangi 1 faktorial dibagi n faktorial sama dengan 8. Di situ bisa dilihat n plus 1 dikurangi 1 berarti sama saja dengan n faktorial. Maka n faktorial di atas dengan di bawah dicoret, sehingga hasilnya tinggal n plus 1 sama dengan 8. Maka n sama dengan 8 dikurangi 1, sehingga nilai n sama dengan 7. Berarti 10 faktorialnya kita uraikan hanya sampai 7 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nah, 7 faktorial di atas dan di bawah dicoret sehingga hasilnya menjadi 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720. Permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulangi. Kata kuncinya dalam permutasi adalah urutan, terurut, atau tersusun. Rumus permutasi, permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N min R difaktorialkan. N adalah total benda, R adalah benda yang dipilih. Contoh permutasi. Soal yang pertama, permutasi 3 dari 9, maka ditulis 9 faktorial dibagi 9 kurangi 3 difaktorialkan. Maka 9 dibagi 6 faktorial. Hasilnya adalah 504. Yang kedua, permutasi 3 dari 3, maka ditulisnya 3 faktorial dibagi 3 kurangi 3 difaktorialkan. Sama dengan 3 faktorial dibagi 0 faktorial. Ingat, 0 faktorial itu adalah sama dengan 1.
sehingga hasilnya sama dengan 6. Soal yang ketiga, terdapat 7 orang, akan dipilih 3 orang sebagai ketua, wakil ketua, dan bendahara. Banyaknya cara memilih adalah, kenapa soal ini termasuk permutasi? Yang pertama, karena ketika kalian memilih suatu susunan, pasti kalian akan memilih dari ketua dahulu, wakil ketua, baru bendahara, baru nanti seksi-seksi yang lain. Kalau seperti itu, berarti itu terurut atau tidak? Terurut kan? Maka kalau terurut itu masuk permutasi. Sehingga jawabannya adalah permutasi 3 yang dipilih dari total orang, yaitu 7 orang. Maka ditulis 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3 difaktorialkan. Sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Maka hasil dari permutasi 3 dari 7 sama dengan 210 cara. Yang keempat, tentukan banyaknya kata yang dapat disusun dari semua huruf M, A, S, T, E, dan R. Kenapa ini termasuk permutasi? Ketika kalian menyusun huruf, pasti huruf pertama dahulu yang disusun, baru kedua, ketiga, dan selanjutnya. Maka itu terurut, maka itu adalah permutasi. Sehingga jawabannya permutasi 6 dari 6. Maka 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 6 difaktorialkan. Hasilnya adalah 6 faktorial dibagi 0 faktorial. Ingat, 0 faktorial sama dengan 1. Sehingga hasil permutasi 6 dari 6 adalah 720 cara. Soal berikutnya, dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka berbeda. Tentukan banyak susunan bilangan yang terbentuk. Silakan kalian garis bawahi 4 angka yang berbeda. Untuk menggunakan cara 1, karena ada 4 angka berarti ada 4 strip. Strip yang pertama, kenapa saya menuliskan 7? 7 itu maksudnya di strip pertama masih ada 7 kemungkinan angka yang bisa dipakai. Dari 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9. Misalnya di strip pertama saya menggunakan angka 2. Otomatis di strip kedua, angka 2 itu tidak bisa dipakai. Maka hanya sisa angka 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Berarti ada 6 kemungkinan. Selanjutnya, di strip kedua saya memakai angka 1 misalnya. Berarti angka 1 itu tidak bisa dipakai di strip ketiga. Berarti hanya ada sisa angka 3, 5, 7, 8, 9. Berarti hanya 5 kemungkinan. Misalnya di strip ketiga saya menggunakan angka 7. Berarti angka 7 tidak bisa dipakai di strip keempat. Berarti hanya sisa angka 3, 5, 8, dan 9 yang bisa dipakai. Berarti ada 4 kemungkinan. Kemungkinan itu silakan dikalikan. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4. Yaitu 840 cara. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan permutasi. Jumlah angka di situ ada berapa? 7. Yang mau kalian bentuk berapa? 4. Berarti permutasi 4 dari 7. Sehingga 7 faktorial dibagi 7 kurangi 4 difaktorialkan. Sehingga hasilnya sama saja 840. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis permutasi. Jenis yang pertama yaitu permutasi memuat unsur yang sama. Berarti nanti ada di soal yaitu unsur yang sama. Rumusnya yaitu permutasi K1, K2, K3 sampai Kn dari N. Sehingga N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial
sampai kn faktorial, tergantung unsur yang sama ada berapa. Contohnya, tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf pada kata pencacahan. Tinggal kalian lihat saja hurufnya, pencacahan. Pasti banyak kan huruf yang sama? Huruf yang sama apa saja? Yang pertama huruf N, ada 2. Huruf A ada 3, huruf C ada 2. Berarti ada 3 huruf yang sama dari total huruf yaitu 10. Maka tinggal caranya permutasi 2, 3, 2 dari 10. 2, 3, 2 dari mana? Dari banyaknya huruf yang sama ada berapa? Berarti sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan 3 faktorial dikalikan 2 faktorial. Sehingga ketemunya yaitu 151.200. Susunan kata yang dapat disusun. Jenis yang kedua atau terakhir adalah permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan permutasi melingkar. Permutasi siklis dari n unsur yang tersedia memperhitungkan 4 kedudukan unsur di lingkaran terhadap unsur lainnya karena n unsur tersebut. Maka rumus permutasi siklis adalah n-1 faktorial. Contohnya, ada 6 peserta rapat akan menempati kursi pada meja bundar. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang dapat terjadi. N, berarti banyaknya suku ada berapa? Banyaknya orang ada berapa? Yaitu 6. Berarti tinggal permutasi siklisnya adalah 6 kurangi 1 difaktorialkan. Jadi 5 faktorial, sehingga hasilnya adalah 120 susunan posisi tempat duduk. Soal yang kedua, untuk permutasi siklis diketahui di soal ada 7 siswa pengurus OSIS di suatu sekolah. Dengan di dalamnya ada Aldi, Tiara, dan Yusuf. Akan duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyaknya susunan posisi duduk yang terjadi jika A. Semua pengurus OSIS bebas untuk memilih tempat duduk. Karena tidak ada aturan, karena bebas memilih, berarti langsung dimasukkan ke rumus permutasi siklis saja, yaitu n-1 difaktorialkan. N, tinggal n-nya berapa? Berarti dilihat jumlah pengurus OSIS-nya ada berapa? Yaitu 7, berarti 7 dikurangi 1 difaktorialkan, yaitu sama saja 6 faktorial. 6 faktorial sama dengan 720 susunan. Yang B, Aldi, Tiara, dan Yusuf harus duduk berdampingan. Karena harus duduk berdampingan, ketiga anak tersebut berarti dianggap menjadi satu unsur. Berarti selain 3 anak tersebut, tinggal sisa berapa unsur? Yaitu 4. Ditambah 1, jadi 5 unsur. Berarti dimasukkan ke rumus. 5 dikurangi 1 difaktorialkan dikali 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Di situ dilihat ada yang dijadikan 1 berapa anak? Aldi, Tiara, dan Yusuf. Maka dikalikan 3 faktorial. Sehingga hasilnya yaitu 4 faktorial dikalikan 3 faktorial sama dengan 144 susunan. Yang C, Aldi, Tiara, dan Yusuf tidak boleh ketiganya duduk berdampingan. Jika Aldi, Tiara, Yusuf tidak boleh berdampingan, maka sama saja dengan selisih banyaknya posisi duduk dengan semua pengurus dan banyaknya posisi duduk mereka bertiga ketika duduk berdampingan. Sehingga hasilnya yaitu 720 dikurangi 144, maka ketemunya adalah 576 susunan.
Sekian video penjelasan dari saya tentang faktorial dan permutasi. Jika ada pertanyaan, silahkan kirim ke email saya ratih23@gmail.com. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.